Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah sehingga channel dakwah ini dapat hadir, eksis hingga detik ini dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku, matur numbah nuwun, terima kasih ya atas seluruh apresiasinya, baik itu yang anti skip dan anti download, dan bila mana berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan tak lupa juga beribu-ribu terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya ya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke. Ngombe dulu, minum dulu, kopi morning. Gak boleh banyak-banyak, harus segini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ngopi nggak lancar nanti ngomongnya. Oke, mampir ngombe kali ini aku kasih tajuk seperti yang sedang menjadi polemik rame ya. Kadang-kadang orang jadi pinter-pinteran ngomong itu apa ya. Kalian sudah tahu lah ya, di medsos sudah begitu viral ya polemik yang terjadi. Maka terkait dengan itu, mampir ngombe kali ini aku kasih tajuk nasi padang babi ambu, makanan nggak punya agama, arti sebuah identitas ya. Jadi tajuknya nanti nasi padang babi ambu, makanan tidak punya agama, garis bawah, arti sebuah identitas. Kan lagi rame itu nasi padang babi ambo. Aduh, ada saja ya. Oke, aku cerita dari musik dulu ya, dari musik. Karena ini semua karena terjadi begini karena gagal paham. Ada sisi lain yang itu lose control atau tidak dalam pengamatan mereka bagaimana arti pentingnya sebuah identity. Gitu loh. Ya. Oke. Aku cerita musik dulu. Pada waktu itu si Cak ini yang terkenal dengan dipanggil istilahan Jawa Timuran Cak, aku sudah pernah sampaikan ke kalian. Cak, Kang, Mas, Gus itu sebetulnya mempunyai strata yang sama ya. Baru kemudian khususnya Gus itu di perjalanan waktunya dia menjadi identitas yang sedikit berubah, seolah-olah dia menjadi eksklusif, dan itulah mengapa aku mengambil nama pena yaitu Gus Betik. Itu sebuah bentuk autokritikku bahwa sebetulnya tidak begitu ya. Tapi oke lah, itu nanti bisa kita bicarakan. Si Cak ini sangat terkenal dan aku sangat mengaguminya ya. Artinya dia itu sosok yang pantaslah jadi panutan menurutku. Sederhana hidupnya ya. Sederhana itu begini loh. Dia bisa menggapai sebuah katakanlah hal-hal yang duniawi, tapi dia tidak mau menggapai itu.
Itu bisa kita golongkan sederhana. Tapi kalau dia hidup dalam kepapaan karena dia memang tidak bisa menggapai kenikmatan dunia itu, ya itu ya nggak sederhana namanya. Nggak sederhana. Ya memang nasibnya lagi sial seperti itu. Ya, seperti aku pernah baru kajian itu, terus sama teman, dia baru selesai dari Australia nggak salah, jadi gelar doktor gitu. Ketika pulang tak gonceng pakai sepeda tahun 70-an ya. Tahun 70-an, Wulung katanya. Aku bilang, ini bukan juhud loh ya. Jangan kamu bilang aku juhud. Ya karena punya aku memang ini gitu. Ya. Jadi mau maknai seorang yang sederhana itu seperti itu ya. Oke. Si Ca ini aku mengaguminya, tapi kan aku tidak seperti mereka-mereka yang mengagumi terus tanpa reserve. Tetap saja ketika ada kesalahan aku bilang salah, ketika benar ya aku bilang benar. Nggak ada dalam kamus kehidupanku ketika aku mengagumi sosok, semua apa yang keluar dari dia itu aku benarkan, enggak. Aku bukan tipologi seperti itu. Aku berusaha berpikir akademis, yaitu objektif. Seperti kemarin kita bahas tentang Tuhan berkata dalam hati, itu aku sudah paparkan secara objektif begitu. Tidak terus aku mengolahnya ya menjadi sebuah peluru yang aku tembakkan untuk teman-teman Kristen. Oh enggak baik begitu. Aku tidak begitu ya. Yang benar ya kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jadi si Ca ini pernah kebablasan. Ya. Dia pernah kebablasan dan itu seharusnya dikritik ya. Cuman kan siapa yang bisa menyampaikan ke dia itu kan juga tidak gampang ya. Jadi begini, dia bilang hampir sama sih ya, hampir sama. Intinya begini, sebuah lagu kan ada lagu, ada syair ya. Lagu itu kan kumpulan nada-nada ya. Syair itu ya kata-katanya itu. Bagaimana kalau kita mendengarkan malam kudus, sunyi sepi, ya kita tidak merasa aneh ya. Karena antara lagu dan syairnya cocok. Tapi bagaimana kalau Sholatumloh, salamumloh, ala toha habibillah. Itu gimana? Coba. Apakah kita akan mengatakan, oh lagu tidak punya agama? Apakah kita akan mengatakan begitu? Apakah kita akan mengatakan, oh lagu tidak punya kewarganegaraan, bebas-bebas saja? Lalu apakah kita akan bernyanyi, Amerika tanah airku? Apakah akan kita menyanyi begitu dan itu tidak menjadi masalah? Lalu kita bilang, oh lagu tidak punya warga negara. Apakah? Jadi ada sesuatu yang itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena ada implikasi-implikasi bola salju yang itu akan menggelinding yang disebut identitas. Gitu loh. Nada-nada itu tidak punya identitas ketika dia masih do, re, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu dia tidak punya identitas. Siapapun mau ambil silakan. Tetapi ketika dia sudah menjadi sebuah lagu dan dia dipakai sebagai identitas dari sebuah komunitas, itu dia tidak inklusif lagi, tapi dia menjadi eksklusif. Gitu loh. Ya kalau syairnya sholatullah ya nyanyinya sholatumloh, salamumloh. Ya begitu. Ya, jangan syairnya sholatullah, lagunya sholatullah, salamullah. Kan jadi kacau. Begitu juga kalau intonasi nadanya seperti itu, ya syairnya ya malam kudus, malam kudus. Begitu. Tidak langsung mengatakan
wah lagu tidak punya agama gitu. Itu kebablasan berpikir. Jadi gini loh ya. Kan kita diajarin waktu masih kecil dulu sebuah pepatah. Nggak tahu anak sekarang. Kalau zamanku SD itu diajarin pepatah. Yang itu bisa menjadi pandangan kita hidup seperti gini. Sepandai-pandai tupai melompat, satu saat jatuh juga. Ya. Dan itu dipelesetkan oleh teman-teman. Sepandai-pandai tupai melompat tidak akan ikut PON. Pekan Olahraga Nasional. Ya, artinya si Cak itu pandai, aku mengagumi ya, tapi dia tidak berarti selalu benar. Pada titik itu dia bermasalah, yaitu ada sebuah yang dia lalaikan, yaitu identitas. Kalau kita mengatakan nada-nada itu tidak punya agama, do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do, oke. Tapi ketika dia sudah menjadi lagu, dia menjadi identitas, dia tidak lagi inklusif, dia menjadi eksklusif seperti yang aku contohkan tadi gitu. Begitu juga ketika kita ngomong makanan itu tidak ada agamanya. Makanan tidak ada agamanya. Tidak ada agamanya itu ketika dia masih bumbu seperti tadi, masih nada-nada. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re. Itu ambil saja terserah. Ya. Begitu juga bumbu, dia masih lombok atau cabai, masih lengkuas, masih kunyit, masih kunir, masih kemiri, masih kelapa atau santannya, itu silahkan saja ambil. Dia belum mewakili sebuah identitas. Silahkan saja. Anda mau masak babi, mau masak anjing, mau masak ular, mau masak buaya, terserah. Karena dia belum mewakili sebuah identitas dari satu komunitas. Gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang makanan tidak punya agama, oh tidak sesederhana itu, bos. Itu kan sama saja yang kalau kita mengatakan bahwa lagu tidak punya agama gitu. Ada identitas di sana. Jadi kalau berpikir itu yang logik, tidak hanya apa yang ada di depan hidung kita, tapi implikasi ke belakang, bola saljunya apa? Kan begitu ya. Jadi jelas-jelas itu berpolemik kalau kan begini lengkap beritanya kan. Nasi Padang babi ambo. Di sana menyebut sebuah nama komunitas yaitu Padang. Padang itu stereotip dengan Islam. Gitu loh masalahnya. Ya, ada sebuah identitas di sana. Yang namanya rendang itu tidak bisa hanya dipandang oh hanya rendang gitu. Tidak bisa. Ada implikasi-implikasi sosial yang harus diperhitungkan. Memang kalau kita bawa ke ranah hukum positif ribet, karena hukum positif itu juga punya keterbatasan. Dia tidak bisa memecahkan polemik ini. Ini kan polemik sosial. Artinya apa? Kita harus bijak. Di atas hukum itu ada morality. Sekarang tergantung yang punya identitas. Kalau yang punya identitas nggak terima, itu kan hak mereka. Maka harus pintar-pintar kalian. Silakan saja masak apa saja yang sama dengan yang di cita rasanya seperti yang diklaim dari salah satu identitas kelompok komunitas itu, tapi namanya diganti, kan bisa saja. Jangan pakai nama yang itu mewakili sebuah komunitas dan itu menjadi identitas mereka. Tulis saja menu babi ngepet atau apa, tapi bumbu-bumbu rasa-rasanya, cita rasanya, baunya, aromanya seperti rendang Padang itu. Nggak apa-apa, tapi kasih nama babi ngepet misalnya, atau babi opo meneh. Nggak tahu, babi apa terserah gitu. Terserah lah kasih nama. Karena apa? Di sini masalah identitas. Jadi kalau ada yang ngomong, ya makanan tidak punya agama. Kalau dalam titik itu benar. Tapi kan itu tidak bisa titik di situ. Itu masih koma. Karena apa? Di sini kita berbicara identitas.
Gitu loh. Jadi kita harus cerdas lah berpikir ya supaya tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Kalau memang mau bikin seperti masakannya orang Padang, ya bikin aja tapi namanya diganti gitu. Jadi dia tidak membawa identitas. Bisa saja kan? Kenapa tidak sekreatif seperti itu? Nah, sekarang jadi polemik. Ya, jadi polemik dan ini tidak mudah memang kalau kita bawa ke dalam meja diskusi memang panjang lebar. Gitu kan. Masalahnya kan apa? Kita perlu belajar bahwa identitas itu harus dihormati gitu loh. Seperti aku ya. Dulu masa-masa ada tugas dari dakwah ke sana ke Bali itu, aku biasanya berangkat dari sini itu menjelang maghrib atau setelah maghrib ya, itulah ya sekitar itu besok subuh itu sudah masuk Bali di terminalnya itu. Kalau aku makan kemana? Kalau aku mau cari sarapan kemana? Itu hanya dua alternatif. Pertama tapi alhamdulillah ya pedagang-pedagang di sana itu bagus gitu ya. Mereka sudah menunjukkan identitasnya. Jadi tinggal konsumen itu masuk mana sesuai dengan mau yang dia mau. Pilihan aku hanya dua, pecel yang itu orang-orang perantauan dari tanah Jawa ke sana jualan makanan atau warung Padang. Sudah ini aja. Yang lainnya tidak. Kita fokus ke warung Padang. Kenapa aku memilih warung Padang? Karena warung Padang itu, orang Padang itu identik dengan Islam. Jadi aku yakin bahwa yang aku makan itu halal. Gitu loh. Jadi sebetulnya kalau ini nanti mau kita diskusikan secara secara benar gitu ya. Yang tidak terima itu sebetulnya bukan hanya orang Padang saja. Orang di luar Padang pun itu bisa tidak terima. Karena apa? Implikasinya tidak berhenti di Padang ternyata. Tadi kan identitasnya apa? Padang. Padang apa? Islam. Islam itu bukan hanya agamanya orang Padang. Artinya orang-orang yang Islam agamanya itu juga bisa merasa keberatan. Karena apa? Di sana ada aturan main. Dalam syariah Islam itu nggak semuanya boleh dimakan. Ada halal, ada haram. Kalau kita ini gali lagi halalan toyiban. Jadi tidak sekedar halal saja, dia harus toyib. Tapi oke lah, kita berhenti di halal saja dulu. Dalam syariah Islam itu orang makan itu diatur. Nggak semuanya boleh dimakan, nggak begitu. Jadi itu juga akan merepotkan orang-orang Islam ya ketika dia mau cari makan. Jadi masalahnya sudah bergulir lagi, tidak hanya ansik itu keberatannya orang Padang, orang Islam pun juga bisa keberatan. Karena apa? Sudah mencakup identitas dan itu stereotip. Rendang, Padang, Islam. Itu bergulirnya balas ajunya ke sana. Ya. Jadi tidak sesederhana kita ngomong, oh agama tidak punya makanan tidak punya agama, terus kamu titik di situ. Ya terlalu sederhana ya. Maka kajian kali ini ya aku mengatakan ya ayolah kita belajar saling hormat, saling memahami identitas masing-masing di antara kita supaya tidaklah ada lagi kegaduhan. Tapi alhamdulillah ya itu pengusahanya itu kan itu sebetulnya sudah tutup sekarang dan dia sudah minta maaf dan ya sudahlah kita maafkan orang minta maaf kok, dan dia memang tidak punya tujuan untuk melukai sebuah komunitas atau bagaimanapun, enggak, hanya karena kemarin berdasarkan berita yang aku baca dia mencoba melahirkan sebuah kreativitas di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi kemarin kan. Jadi dia mencoba itu. Jadi itu tidak punya unsur sama sekali untuk menghina satu kelompok itu, enggak. Ya sudah, pengakuannya seperti itu dan dia minta maaf. Kita sebagai khususnya kalau aku meskipun bukan orang Minang, sebagai orang Islam, aku mengajak ya sudah kita maafkan ya. Cuman ini juga harus menjadi pembelajaran kita bersama. Ada sesuatu yang jangan kita lupakan, identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum positif memang tidak bisa mencakup semuanya. Maka kita beranjak, yaitu bagaimana di ranah moral. Morality itu perlu, karena di atas hukum masih ada moral. Kalau orang Jawa bilang, iso rumongso. Ya,
Jadi ada ada rasa yang harus dipertimbangkan. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku doakan ya, semoga seluruh saudara-saudaraku mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita ini. Untuk yang suka silahkan like, dan yang tidak suka silahkan dislike, dan tinggalkan tempat ini, channel ini, cari channel lain yang itu sesuai dengan apa yang kamu suka. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.